kami tahu bahwa orang yang kami sandar tidak mungkin kami akan merusak dia, tidak mungkin kami akan bunuh dia. Itu jaminan politik. Itu ingat ya, bahwa kami jaga Kapten Pilot Philip Martin itu seperti telur. Ini pendahuluan saja dulu. Ini program khusus sesi 8 Paradoks Papua ini dibuat karena lagi ramainya di dunia internasional ini penculikan seorang pilot Susi Air yang bernama Philip Martin yang membuat kita ini prihatin. Kenapa ada penculikan seperti ini? Dan sebenarnya siapa pihak-pihak yang bertanggung jawab untuk apa yang melakukan penculikan ini, dan upaya pembebasan Sandra yang namanya pilot ini bukan oleh sendiri. Bahkan saya dengar pengerahan militer ke Papua di daerah Puncak Jaya itu sudah melakukan razia pemeriksaan, beberapa video yang saya lihat. Tapi yang menarik, ada pernyataan dari Panglima TNI sendiri ya, yang saya mau bacakan bagi saudara, Laksamana Yudo Margono. Nah, ini saya perlihatkan dulu. Pak Jeffrey, tahan sebentar ya, saya bacakan dulu. Beliau punya statement yang saya kutip dari Detik News ini. Oke, saya perlihatkan dulu. Ini penting sekali, saudara-saudara yang kasih. Nah, kalau Anda lihat ini, saudara-saudara, di sini saya perlihat ini gambar beliau, Bapak Laksamana Yudo Margono. Nah, saya membacakan dia punya ini. TNI telah menemukan berapa titik lokasi penyanderaan pilot Susi Air Kapten Philip Martens oleh kelompok kriminal bersenjata KKB di bawah pimpinan Egyanus Kogoya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengatakan Kapten Phillips akan dibunuh dan TNI akan dituduh jika cara membebaskannya dengan militer atau militerisasi. Apabila saya bebaskan dengan cara militer, pasti nanti saya sudah monitor dari pembicaraan bahwa nanti kalau ketemu TNI, bunuh saja ini. Tembak saja ini orang, maksudnya kapten itu. Nah, nanti biar TNI yang dituduh membunuh pilot ini. Saya nggak mau terjadi seperti ini, kata Panglima TNI Laksamana Yudo Margono kepada wartawan di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Rabu tanggal 5 April 2023. Yudo menyampaikan pihaknya bisa saja membebaskannya secara militer, namun itu beresiko terhadap masyarakat. Sebab itu Yudo menyampaikan pihaknya mengusahakan secara persuasif agar Kapten Philip bisa dibebaskan dengan aman, kondusif, dan masyarakat pun juga tidak terdampak. Kalau saya menggunakan operasi militer pun juga bisa, menyerang secara militer saya bisa. Saya punya alat, punya prajurit yang profesional. Tapi nanti siapa korbannya? Masyarakat pasti. Sehingga masyarakat pasti yang akan jadi korban. Sehingga kita usahakan secara persuasif. Mereka bisa kita bebaskan dengan aman, kondusif, dan masyarakat pun juga tidak terdampak karena mereka bersama-sama terus dengan masyarakat, dengan anak-anak, jelasnya. Yudo menjelaskan tidak ada tenggat waktu terkait pembebasan Kapten Phillips oleh KKB. Menurutnya penyanderaan ini berbeda dari yang lain. Yang jadi tidak ada tenggat waktu membebaskannya karena memang tempatnya ini lain. Jadi penyanderaan ini lain dengan yang lain. Yang disandra kan tahu sendiri toh,
fotonya itu ungkapnya. Yudo menjelaskan negosiasi KKB selalu meminta penukaran korban dengan senjata. Namun Yudo optimistik dengan pembebasan penyanderaan yang dilakukan KKB tersebut. Ya, selalu akan begitu. Pasti selalu tujuan utamanya kan gitu. Minta senjata, minta merdeka kan pastinya gitu. Ya, selalu optimis. Namanya di wilayah negara kita imbuhnya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi secara intisari saja saya mau katakan pernyataan Jenderal kita Panglima TNI Pak Yudo Margono ini menginginkan supaya negosiasi untuk pembebasan sandera Kapten Phillips ini bisa berjalan aman. Artinya tidak dengan cara militer atau tidak dengan militerisasi, karena beliau menginginkan dialog yang kondusif, sehingga ini harus direspon dengan positif juga dari pihak penyandera. Oke, yang saya mau tanya pertama kepada Anda, Pak Jeffrey Bomanak, yang mengklaim diri sebagai pemimpin OPM TPN PB, ya. Dan saudara, saya mau tanya sama Anda, Pak Jeffrey, ya, apakah sandera yang ada di pihak Anda, Kapten Phillips, warga negara New Zealand itu ada dalam keadaan baik dan diapa-apakan dalam pengertian tidak mengalami penyiksaan dari kalian karena dicurigai kalian sudah melakukan penyiksaan dan lain sebagainya? Ya, silakan diceritakan dulu. Yang pertama dulu, Pak, kondisi sandera. Apakah Anda yang menyandera itu, pihak Anda, dan siapakah kira-kira yang dimaksud Egyanus Kogoya itu? Itu apakah itu dari kubu Anda atau bagaimana? Silakan dijelaskan, Pak Jeffrey. Baik, terima kasih Pastor Joshua. Pertama kami ingin menjawab pertanyaan penting yang disampaikan oleh moderator bahwa kami organisasi Papua Merdeka dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat yang menyandera Kapten Pilot Philip Martin. Jadi TPN itu adalah sayap militer daripada organisasi Papua Merdeka yang lahir di dalam Konstitusi 1 Juli 71, adalah Konstitusi Perjuangan Bangsa Papua, yang dimana dalam perspektif sejarah setelah embrio bangsa Papua yang lahir pada 1 Desember 61 berdasarkan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 1514. Di dalam resolusi PBB itu memberikan jaminan kepada pemerintah dan wilayah-wilayah yang belum merdeka setelah Perang Dunia Kedua untuk harus merdeka. Berdasarkan resolusi itu, pemerintah kolonial Belanda menjamin dan memfasilitasi kemerdekaan bagi bangsa Papua. Setelah itu, setelah bangsa Papua melahirkan embrio pada 1 Desember 61, 1 Juli 71 di markas Victoria itu dilahirkan, diproklamirkan negara Papua Barat, bangsa Papua Barat. Dan dalam proklamasi itu telah disahkan konstitusi yang disebut dengan Konstitusi 1 Juli 71. Dalam perspektif sejarah ini, mungkin dalam beberapa paradoks Papua, beberapa decade yang lalu kami ada melihat bahwa mengkulas sedikit sejarah itu sangat benar, bahwa setelah New York Agreement, kemudian bagaimana invasi militer pada 1 Mei 63, kemudian rakyat Papua memiliki hak untuk merdeka berdasarkan hukum internasional, berdasarkan keinginan luhurnya. Dan setelah proklamasi kemerdekaan pada 1 Juli, karena kepentingan Freeport, di sana ada Amerika, kemudian ada juga Indonesia, dan juga negara-negara yang punya kepentingan karena masih ada di Papua, maka dalam perspektif perjuangan bangsa Papua harus dibentuk sebuah militer. Maka itu TPNPB itu dia lahir berdasarkan Konstitusi 1 Juli pada bab 105 melahirkan TPNPB. Maka itu dalam struktur dan komposisi TPNPB adalah sayap militer daripada OPM. Semua aktivitas yang dilakukan oleh militer TPNPB dipertanggungjawabkan oleh badan politiknya yang disebut dengan Organisasi Papua Merdeka. Oleh sebab itu, dengan berdasarkan konstitusi itu, berdasarkan kebenaran, saya menyatakan bahwa kami bertanggung jawab. Dan itu kami sudah menyatakan bertanggung jawab pada tanggal 14 Februari setelah tanggal 7
penyanderaan dilakukan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya adalah benar-benar Panglima Kodam 3 Dugama Darakma. Itu adalah Panglima Komando Daerah 3 Dugama Darakma dan Komandan Operasinya Pemda Kogoya. Setelah penyanderaan itu dilakukan, tuntutan sudah jelas disampaikan oleh Egyanus Kogoya sebagai Panglima Penyandra, menyatakan bahwa Indonesia harus mengakui kedaulatan bangsa Papua, maka kami akan melepaskan penyanderaan. Dan tuntutan dari setiap perang TPNPB itu harus dipertanggungjawabkan oleh organisasi politik. Oleh sebab itu kami sudah menyatakan pada tanggal 14 Februari bahwa kami bertanggung jawab. Dan sekarang pada posisi pertanyaan yang tadi dinyatakan bahwa bagaimana keamanan daripada Kapten Pilot Philip Martin. Kami memberikan jaminan kepada masyarakat New Zealand, khusus keluarga daripada Kapten Philip Martin, dan juga kepada masyarakat internasional dan juga pemerintah Indonesia, bahwa dicatat baik dalam sejarah penyanderaan yang dilakukan oleh Brigadir Jenderal Egyanus Kogoya adalah penyanderaan yang ke-9. Ini penyanderaan yang ke-9. Penyanderaan sudah pernah kami lakukan sejak 1 Juli 1971, sudah pernah kami menyandra. Ini pilot yang kedua kali kami sandra. Dan penyanderaan yang terakhir itu 96, dan di mana Menhankam sendiri, Prabowo yang sekarang menjadi Menhankam dalam pemerintah Joko Widodo, itu juga pernah menjadi memimpin tim dalam penyanderaan 96. Dan dalam rekod, OPM punya rekod yang sangat baik di dunia internasional. Belum pernah ada satu penyanderaan yang kami menyiksa. Belum pernah ada satu penyanderaan yang kami menindas, mengintimidasi, bahkan memutilasi. Itu belum pernah ada. Semua penyanderaan yang diambil oleh militer kami TPNPB dijaga dengan baik, dijamin dengan baik, kesehatannya dijamin dengan baik sampai dengan kami melepaskan. Karena kami memiliki satu impian. Penyanderaan yang kami sandra itu adalah alasan politik, bargaining politik, untuk menyampaikan maksud kami kepada Jakarta, untuk menyampaikan maksud kami kepada dunia, karena kami tidak ada tempat, tidak ada space untuk menyampaikan aspirasi kami. Oke,